Halo Sobat Adsense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang persamaan kuadrat bagian pertama. Oke Sobat Adsense, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat nih kali ini. Ya, jadi persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya munculnya tuh pangkat 2 Sobat Adsense. Ya, misalnya kita mau pakai variabel X aja ya. Jadi bentuk umumnya gini. Kalau dalam variabel X, oke? Nah, bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat, ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi Sobat Adsense bisa lihat pangkat yang paling tinggi munculnya tuh pangkat 2 untuk variabel X-nya. Ya, ini juga. A, B, dan C itu disebut, kalau A ini disebut koefisien dari X kuadrat ya. Koefisien dari X kuadrat. Nah, kalau B ini disebut koefisien dari X. Nah, kalau C-nya Sobat Adsense, C ini disebut sebagai konstanta. Oke, jadi yang tidak punya variabel, jadi nilainya tetap konstanta. Ya. Oke, contohnya nih. Contohnya kita punya bentuk 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ya. A-nya mana? A-nya 2 ya. Jadi A itu yang di depan X kuadrat. Oke, ini B-nya, ini C-nya. Oke. Jadi A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Oke. Contoh lagi nih, misalnya variabelnya, misalnya kadang si koefisiennya Sobat Adsense mengandung variabel juga. Jadi contohnya gini. Nah, gini Sobat Adsense. Nah, Sobat Adsense bisa lihat di sini yang jadi A mana? Tetap yang depan X kuadrat ya. Jadi A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Oke. Jadi A-nya sama dengan P-1. Oke, P-1. Ya, P plus 1 deh Sobat Adsense. Oke, P plus 1. A-nya P plus 1. B-nya siapa? B-nya 2P. C-nya siapa? C-nya, nah C-nya tuh semuanya ya Sobat Adsense yang nggak punya variabel X. Jadi C-nya itu min 3 plus P. Oke, jadi yang belakang semuanya itu jadi C. Oke, kalau misalnya kadang persamaan kuadratnya belum 0 nih sebelah kanan. Nah, berarti kita harus pindahin ruas. Misalnya, oke. Nah, misalnya gini. Sekarang kita ganti variabel, misalnya variabelnya Y ya, yang kuadrat. Nah, kelihatannya nih belum rapih nih Sobat Adsense, belum jadi bentuk umum kan? Kita bisa rapihin ya. Kita coba rapihin ya. Kita bongkar Y-1 kuadratnya. Ya, ingat cara ngebongkar.
depannya dikuadratin jadi Y kuadrat. Lalu 2 kali Y kali min 1 jadi min 2Y. Lalu min 1 dikuadratin jadi plus 1. Lalu min 2PY sama dengan berapa? 3Y kurang 3P. Nah, kita kan mau bikin jadi bentuk umum. Berarti semuanya kita pindahin ruas, Sobat AdSense. Ya, jadi Y kuadrat min 2Y. Nah, kita tulis yang ada variabel Y-nya dulu ya. Jadi ini min 2PY. Terus ada 3Y. 3Y kan pindah ruas jadi min 3Y ya. Terus ada siapa lagi? Yang bagian nggak ada Y-nya. Nih, ada plus 1. Gitu kan ya. Terus ada plus 3P, Sobat SM. Plus 3P sama dengan 0. Gitu ya. Semuanya udah pindah ya. Y kuadrat min 2Y min 2PY min 3Y plus 3P plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal rapihin biar tahu A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa. Jadi Y kuadrat. Nah, lihat yang ada variabel Y-nya, kita keluarin Y-nya. Ya, jadi bikin tanda plus. Ya, Y-nya ditarik ke belakang, Sobat SN. Nah, pertama kan ada min 2Y. Y-nya keluarin jadi min 2. Yang ini min 2PY. Y-nya keluarin jadi min 2P. Yang ini min 3Y. Y-nya keluarin jadi min 3. Oke. Lalu ada Y. Ya, jadi Y-nya semua keluar. Terus ini 1 plus 3P sama dengan 0. Nah, kalau ditanya siapa A-nya? Ya, A-nya yang depan kan ya. A-nya di sini. Berapa nih Sobat SN? Kalau nggak ditulis berarti di sini ada angka 1 ya. Jadi A-nya 1. Oke. A-nya sama dengan 1. B-nya mana? B-nya yang ini ya. B-nya ini semuanya. B-nya sama dengan min 2 kurang 2P kurang 3. C-nya yang mana? C-nya yang ini. Oke, C-nya berapa? 1 plus 3P. Oke, Sobat SN. Jadi ini contoh-contoh persamaan kuadrat. Nah, nanti di soal-soal Sobat SN harus bisa tuh ngerapihin sampai pindahin ke kanan semua. Jangan sampai ada yang kelewat tanda minus atau variabel Y-nya. Terus harus biasa juga ngeluarin kayak gini Sobat SN. Jadi kalau ada Y, kita keluarin buat dapetin siapa B-nya, siapa C-nya, siapa A-nya juga. Oke Sobat SN, sebelumnya kita sudah bahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, berikutnya kita akan membahas yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, apa sih Sobat SN akar-akar persamaan kuadrat itu? Oke, akar-akar itu adalah nilai-nilai X, kalau persamaannya X ya. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi persamaan itu ya. Jadi adalah nilai-nilai X yang memenuhi persamaannya. Contoh nih Sobat SN, ya kita ambil contoh persamaan yang simple. Ya, ambil misalnya X kuadrat gitu ya, minus 2X atau plus 2X minus 3 sama dengan 0. Oke, ini kan persamaan kuadrat ya, A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3. Nah, kira-kira siapa sih nilai X yang kalau dimasukin ke sini nih, hasilnya benar sama dengan 0. Nah, kalau kita bisa mendapatkan nilai X itu, nah nilai X itu yang disebut dengan akar persamaannya. Oke, jadi kalau di sini, ya, nilai X-nya itu 1 Sobat SN. Coba kita masukin X-nya 1 deh. X sama dengan 1. Apa yang terjadi nih? 1 kuadrat
tambah 2 kali 1 kurang 3. Coba kita hitung. 1 kuadrat berapa? 1. 2 kali 1, 2. Dikurang 3. 1 tambah 2, 3. 3 kurang 3, 0. Pas kan ya sama dengan 0? Nah, karena si 1 ini memenuhi persamaannya, nah 1 ini disebut akar persamaan kuadrat. Ya, jadi kita udah menemukan salah satu contoh akarnya, yaitu X sama dengan 1. Ada lagi nggak selain X sama dengan 1? Ada Sobat SN. Satu lagi itu X sama dengan min 3. Kita coba. X sama dengan min 3. Coba ya. Min 3 dikuadratin. Oke. Ditambah 2 kali min 3 dikurang 3. Coba kita hitung. Min 3 kuadrat 9. 2 kali min 3 minus 6. Minus 3. Berapa tuh? 9 kurang 6, 3. 3 kurang 3, 0. Ya, betul ya Sobat SN. Jadi, persamaan ini setidaknya udah punya 2 akar nih. X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3. Oke. Karena kalau kita masukin hasilnya berapa? 0 Sobat SN. Kalau yang lain yang dimasukin, coba ambil sembarang. Kira-kira berapa? X sama dengan 2. Kalau kita masukin ke situ, X sama dengan 2 berarti 2 pangkat 2. Gitu kan ya? Tambah 2 kali 2 dikurang 3 Sobat SN. Berapa nih? 2 pangkat 2, 4. Ya, 4. 2 kali 2, 4. Dikurang 3. 4 tambah 4, 8. 8 kurang 3, 5 Sobat SN. Ya, lihat. Ketika dimasukin X-nya 2, dia nggak jadi 0. Ya, jadinya malah 5. Artinya ini, si X sama dengan 2 bukan akar persamaan kuadrat. Ya, bukan akar. Oke. Bukan akar dari siapa? Dari X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Jadi yang akar siapa tadi? X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3. Ya, X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3 adalah akarnya. Nah, masalahnya apa Sobat SN? Ada lagi nggak sih akar yang lain selain si X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3 ini? Ya nggak? Ada lagi nggak sih nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini nih? Ya. Nah, berarti kita harus menemukan metode yang pas untuk mencari akarnya ini. Ya. Oke, jadi nanti selanjutnya kita akan belajar bagaimana mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat Sobat SN. Ya, jadi nantinya akar persamaan kuadrat itu cara mencarinya ada 3 Sobat SN. Ya, jadi ada 3 cara mencari persamaan kuadrat. Mencari akar persamaan kuadrat. Sebenarnya ada banyak sih yang lain Sobat SN, tapi yang umum digunakan di SMA adalah 3 cara ini. Nah, 3 cara ini akan kita pelajari di video selanjutnya Sobat SN. Oke Sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang persamaan kuadrat bagian pertama. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat SN, salam pintar!